Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai kita hingga akhir nanti kita menuju kemenangan di hari raya Idul Fitri. Tanpa terasa, kita sudah memasuki dalam 10 terakhir di bulan Ramadan, yakni hari-hari penentuan di mana kemenangan kita dapatkan. Untuk tema kajian kita kali ini, langsung saja kita tanyakan bersama ibunda kita, Ibu Dr. Anda Hajar Bini Amal dari pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini masih tetap lancar Ibu? Insya Allah, mudah-mudahan sampai finish. Baik Ibu, untuk di 10 hari atau mungkin kajian Jumat terakhir di Ramadan tahun ini, kira-kira Ibu yang akan kita bahas dan yang kita sampaikan kepada pemirsa semuanya mengenai apa Ibu? Ya, terima kasih. Saya sapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di penghujung ya bulan suci Ramadan tahun ini. Ada beberapa hal terkait dengan pesan Allah, terutama pada Quran surat An-Nisa ayat 1, agar kita senantiasa memelihara hubungan rahim, hubungan kasih sayang berkaitan dengan kekerabatan yang berasal dari rahim yang satu, yaitu ibu. Nah, kemudian salah satu pemicu putusnya hubungan persaudaraan itu adalah sebab pernikahan. Nah, pernikahan di sini bisa jadi hubungan orang tua dengan anak yang asalnya baik setelah menikah karena ada konflik di antara orang tua dengan pasangan ya, atau anak mantu. Bisa jadi si anak harus memilih ya, sehingga dengan apa istilahnya harus meninggalkan orang tuanya ya, tentunya memang ketika diikat pernikahan itu banyak yang memilih bersama pasangannya dan itu sangat berat sekali. Kemudian dari pernikahan itu juga pernikahan sambung. Nah, pernikahan sambung di sinilah yang membawa anak yang disebut dengan anak tiri ya, bukan anak sambung ya, anak gawan ya kalau di Jawa itu ya, seringkali juga memicu putusnya hubungan anak dengan orang tua. Maka dari persoalan itu, nah Allah memberikan pesan pada ayat 2, ayat 5, ayat 6, ayat 8, bahkan ayat 10 surat An-Nisa ditegaskan agar supaya jangan memakan harta yatim. Ya, jadi karena disinilah seringkali dari anak yang dibawa oleh pasangan ketika menikah lagi itu pasti persoalan harta itu juga menjadi pemicu putusnya. Jadi berawal dari pernikahan kemudian berkembang pada persoalan harta. Baik Ibu, lebih tepatnya untuk tema pembahasan kali ini kita membahas tentang bagaimana kisah Rasulullah bersama dengan anak yatim ya Bu ya. Di hari raya. Ya. Pasti rasanya anu-anu. Baik pemirsa, jika di awal Ramadan kemarin kita telah membahas tentang syair Jawa dan pembahasannya, untuk kali ini marilah kita saksikan bersama untuk bahan sebagai
renungan menjelang 10 terakhir Ramadan. Selamat menyaksikan. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتجدد حزني فبكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتان. فقال له الصبي: أكيف ترضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأطعمه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان، فقال له الصبيان: كنت واقفا بيننا الآن تبكي، وما يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعت،
وكنت عاريا فكسيت وكنت بغير آب فأصبح رسول الله يا أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخواتي فقال له الصبيان يا ليت آباءنا ماتوا في أحدى الغزوات مع رسول الله. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, luar biasa video yang telah kita saksikan bersama ini tentunya mengandung makna dan mempunyai pesan tersendiri untuk disampaikan. Mungkin lebih jelasnya kita tanyakan dan kita bahas bersama-sama dengan Ibu Nagita. Ibu, jika video tadi yang terbalut dalam sebuah instrumental yang sudah dikembangkan, yang sudah dikolaborasikan dengan sedemikian indahnya, tanpa terasa tadi saya meneteskan air mata Ibu menyaksikan videonya, karena sedikit mengingat kisah beberapa waktu lampau. Kalau boleh dibahas Ibu, rancangan dari satu persatu ini apa sih Bu maksud dari video yang telah diputar tadi dan pesan apa yang disampaikan? Iya. Monggo. Itu berasal dari hadis yang sudah dikemas kaitannya dengan supaya lebih sampai pesan-pesan Rasulullah terkait dengan kisah anak yatim di hari raya yang lagi bersenang-senang teman-temannya yang lainnya, namun dia sedih gitu ya. Sedih kenapa? Karena ayahnya meninggal dunia di medan perang bersama Rasulullah di dalam menegakkan Islam tentunya. Kemudian ibunya akhirnya menikah lagi, di mana ayah sambungnya itu kemudian mengambil harta yang merupakan hak dari anak itu, sehingga anak yatim itu menjadi anak yang ada hidup di jalanan karena sudah rumah tempat tinggalnya sudah diambil. Iya, jadi semacam itu akhirnya dia menangis karena tidak makan seperti teman-temannya yang lain, juga pakaiannya. Kemudian datanglah Rasulullah menanyakan, kemudian dia bercerita kepada Rasulullah tentang perjalanan kehidupannya. Namun sebelumnya dia belum tahu kalau itu adalah Rasulullah. Nah, setelah itu Rasulullah bercerita, kemudian Rasul bertanya, maukah kamu aku dijadikan ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudara perempuanmu, Ali sebagai mamamu, Hasan dan Husain cucunya itu sebagai saudaramu. Ya, tentunya dia akhirnya senang sekali. Nah, kenapa? Karena saya sekarang telah kenyang, yang kemarin lapar sekarang saya kenyang. Kemudian yang kemarin saya tidak punya pakaian, sekarang sudah berpakaian. Kemudian sekarang saya punya ayah, kemudian punya ibu, punya saudara, punya paman yang begitu mencintainya.
Jadi andaikan tahu bahwa orang yang meninggal di medan perang, ya itu betapa harusnya anak-anak yatim dari mereka yang telah gugur itu harus mendapatkan perhatian. Namun itu sebuah kisah, makanya di awal saya tadi mengatakan seringkali bahwa putusnya hubungan anak dengan orang tua, ya tentunya si ibunya harus memilih, aku memilih ikut suamiku daripada harus membela anak. Nah itu adalah sesuatu yang terus ya bisa jadi terjadi ya untuk sampai akhir zaman. Namanya manusia ada yang pernikahannya hanya ingin tertuju kepada hartanya. Jadi kisah itu sangat memperhatikan begitu tingginya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Jadi saya akan bersama dengan pengasuh anak yatim seperti telunjuk dengan jari tengah. Dalam artian harusnya bapak sambungnya, atau kalau ibu ya, ibu sambungnya ketika menikah lagi dengan orang yang telah meninggal dunia, kemudian ada dia membawa anak yatim, harusnya siap untuk menjadi pengasuh. Nah itulah nanti yang mereka yang memperhatikan yatim, yang menjadi keluarganya, yang masih keluarganya, bukan yang di panti asuhan ya. Kalau di panti asuhan tentunya terbatas sebagai pengasuhnya, tidak semuanya bisa pengasuh. Jadi yatim di sini adalah yatim yang masih menjadi tanggungannya. Ya ini satu pelajaran yang sangat tinggi sekali, dalam artian yang harus kita tempuh dalam perjalanan selama kita berpuasa itu, bagaimana kaitannya dengan hak dan kewajiban itu harus kita penuhi. Itulah kembali kepada fitrah itu di situ sebenarnya. Baik Ibu, jika pembahasannya tadi mengenai tentang pemutus silaturahim yang mungkin pernah kita bahas dalam Ramadan edisi Corona awal, Iya. Pemutus silaturahim dan silaturahmi, dan berlanjut dengan kisah Rasulullah tadi menemukan atau menjumpai seorang anak terlantar yang dimana anak itu tidak tahu menahu bahwasanya diajak bicara ini adalah Rasulullah, dan anak itu menemukan pengganti atau mungkin sosok ayah dan terpenuhinya sesuatu yang dia inginkan selama ini. Namun kalau dibahas dengan asas pernikahan tadi, tidak jarang mereka yang sudah melangsungkan pernikahan hanya tertuju untuk menerima ibunya saja, atau anaknya saja, atau suaminya saja, dan dia kurang menjiwai terhadap anak-anaknya. Pembahasan ini mengingatkan saya, Ibu, di awal konsep karir saya dulu, kebetulan saya berdiri di dinas sosial di remaja terlantar, Ibu, ya, yang dimana dulu saya berpikirnya masa saya itu sudah sangat kelam, karena di usia yang masih belia dan dini juga, seperti di video tadi, saya hidup dengan jalan kaki dan tangan dan berusaha dengan proses. Namun ternyata setelah ditemukan di luar sana, setiap orang memiliki masalah yang lebih besar daripada kita. Itu mungkin yang membuat kita semakin lebih bersyukur ya Ibu. Baik Ibu, dari pembahasan yang sangat menggelitik ini Ibu, untuk hal yang bisa dijadikan teladan dari Rasulullah ini apa Ibu? Jadi kita harusnya umat Islam bahwa persoalan yatim, anak yang ditinggal oleh orang tuanya itu menjadi tanggungan bersama, terutama keluarganya, terutama keluarga dekatnya. Sehingga kenapa di dalam Islam itu bahwa si ayah, saudara ayah itu adalah pengganti dari ayah. Kemudian dari ibu yang al-halalu bi manzilatil ummi, jadi bibinya itu juga pengganti dari ibunya. Nah untuk itulah maka peran dari keluarga terdekat,
itu sangat penting. Namun ketika sudah ada pernikahan ya, tentunya ya pasangan, kalau misalnya seorang perempuan ya dia menikahi laki-laki yang punya anak yang ditinggal oleh si ibunya sehingga dia menjadi yatim, harus siap ya untuk menjadi ibu dari anak. Sehingga akhir-akhir ini bahkan sampai ada yang terjadi pembunuhan ya karena menyukai anak tirinya gitu ya. Untuk itulah maka inilah yang kadang-kadang tidak pernah dicontoh bagaimana Rasulullah itu, bahwa yatim itu adalah menjadi anak-anak kita ya. Jadi kalau orang lain aja peduli, kenapa dari keluarga dekatnya itu kok tidak peduli gitu ya. Sehingga persoalan yatim ini di dalam surat An-Nisa gitu ya, surat An-Nisa begitu bagaimana dengan kerabat, kapan harus menyerahkan hartanya, bagaimana mengelola hartanya itu supaya bisa berkembang lagi. Artinya tidak boleh mencampur ya makan dari harta yatim itu kecuali untuk kebutuhan kaitannya dengan pengembangan supaya hartanya itu lebih bermanfaat. Dan kapan diserahkan harta itu ketika yatim itu sudah dewasa. Jadi begitu rincinya di dalam Islam, sehingga pada Quran surat Al-Ma'un itu Allah memberikan kepada kita bahwa dikatakan pendusta agama orang yang tidak peduli terhadap urusan kemanusiaan. Yang pertama itu yatim, yang kedua miskin. Apalagi yatim yang miskin gitu ya, sehingga adalah semua ya, kalau sekarang sudah dilembagakan. Kalau di masa Rasulullah ketika yatim itu nggak ada keluarganya, maka diikutkan di rumah para sahabat. Jadi diikutkan menjadi keluarga ya, menjadi keluarga ya. Kami dulu sering banyak anak-anak yang ikut, itu harusnya seperti itu sehingga mendapatkan perhatian yang lebih ketika sudah menemukan keluarga barunya ya, seperti dalam kisah tadi itu bersama Rasulullah, menemukan pengganti dari sosok peran yang hilang. Bahkan kalau ini ya Allah menjanjikan, ternyata ketika sabar Allah memberikan ganti yang lebih baik dari ayahnya. Yaitu kenapa? Karena ayahnya Rasulullah ya, yang tentunya sangat mencintai. Dan bagaimana kalau kita mencontoh lagi itu kembali ke masalah pernikahan gitu ya, bagaimana Rasulullah itu begitu perhatian terhadap putri-putrinya Khadijah dari suaminya yang sebelum Rasulullah. Jadi sampai pernah Aisyah itu ya sedikit cemburu karena begitu perhatian, begitu dekatnya seperti anak sendiri. Ya, Rasulullah menikahi Khadijah itu kan sudah punya anak gitu ya, selisih umurnya 15 tahun ya dengan Rasulullah. Namun itulah yang harusnya dijadikan contoh bagaimana menjadi ayah yang banyak ditibak dan contoh kepada Rasulullah. Bukan hanya mau kepada ibunya, bukan hanya mau kalau perempuan, bukan hanya mau kepada ayahnya, namun bagaimana hadir, ya tampil, bahkan kalau bisa tidak jauh beda dengan orang tua yang telah meninggalkannya itu, harusnya seperti itu. Nah ini dia itu proses yang lumayan tidak mudah memang ya. Jadi ketika untuk istri dan keluarganya juga anak dan anak angkatnya, iya, sambungnya tadi. Subhanallah, luar biasa. Bahasan kita semakin dalam membahas tentang bagaimana anak yatim ini menjalani hari raya tanpa sosok orang tuanya. Nah, baik Bu, jika kita kembalikan di edisi bulan Ramadan Bu, secara aturan atau mungkin secara ajaran apa sudah ada sebelum-sebelumnya untuk mustahik atau penerima atau pendistribusian ini, ciri-cirinya yang seperti apa? Memang untuk zakat ya, terus terang karena ada zakat ya. Jadi kalau zakat fitrah itu khusus kepada
fakir miskin. Bagaimana dengan yatim? Nah, kalau kenapa kok nggak masuk ya di 8 yang berhak menerima zakat itu? Karena yatim itu tidak selamanya miskin. Ya, yang yatim kaya sebenarnya banyak, hanya didolimi oleh orang-orang terdekatnya. Nah, disinilah kalau kita perhatikan ancaman Allah kepada keluarganya ya. Keluarga itu bisa jadi saudaranya, bisa jadi ayah tirinya, ibu tirinya, ataupun ya dari orang tuanya sendiri yang tidak memberikan haknya anak-anaknya itu yang telah ditinggal oleh salah satu ya orang tuanya. Ayat 10 surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Jadi yang memakan harta yatim secara zalim, kayak ayat tadi yang mengambil rumahnya, ya maka dia sama dengan mengisi perutnya dengan api neraka. Ya, jadi nanti di akhirat akan seperti itu. Sehingga pada kisah di surat Al-Kahfi ya, yang sering dibaca, bahwa salah satu Nabi Musa berburu kepada Nabi Khidir, itu ada 3 materi kan, tentang perahunya orang miskin yang dilubangi ya, karena ada raja yang akan mengambil. Tentunya kalau dilubangi itu tentunya akan rusak, tidak akan diambil, sehingga dilubangi itu lebih pas untuk bisa diperbaiki. Namun kalau diambil kan sama sekali hilang. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada muridnya Nabi Musa, yang Nabi Musa nggak sabar gitu ya. Untuk kemudian yang kedua, tiba-tiba membunuh anak, ya, anak tidak salah. Nah, ternyata ini adalah hal-hal yang harus dibunuh ke depan itu bukan anaknya, tapi sifat-sifat yang tidak bagus ya. Jadi kalau generasi sekarang tuh bagaimana, memang mereka itu senang di masjid ya, bukan di tempat-tempat yang yang hal-hal yang akan membawa maksiat. Itu memang kita sangat prihatin. Yang ketiga adalah membangun rumah yang di situ adalah rumah yatim, yang di bawahnya itu banyak sekali peninggalan harta dari kedua orang tuanya. Sehingga seorang pemimpin yang visioner itu yang memikirkan persoalan yatim. Sehingga kenapa yatim itu kok tidak masuk pada yang mustahil, yang berhak menerima zakat pada Quran surat At-Taubah ayat 60? Karena yatim itu bisa jadi mereka punya harta hanya kaitannya dengan sebuah kezaliman yang di dalam keluarga itu, sehingga tidak mendapatkan haknya. Makanya harusnya bagaimana memelihara harta dari anak yatim itu supaya hidupnya nanti tidak tergantung kepada orang lain ya. Kemudian ketika miskin ya, fakir dan miskin yatimnya itu yang punya hak untuk menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah ya. Nah, sebelum kita jauh Ibu, yang dikategorikan anak yatim piatu, dan ada yang disebut dengan anak piatu, itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Memang istilah yatim itu laisal yatim qad mata waliduhu balil yatim yatimul ilmi wal adab. Jadi ada sebuah kata hikmah seperti ini, bahwa bukan dikatakan yatim orang anak yang sekedar ditinggal mati oleh ayah ibunya, namun juga termasuk yatim apabila mereka itu tidak punya ilmu dan tidak berakhlak. Jadi sangat luas sekali sebenarnya. Namun kalau disebut yatim piatu itu memang yang tidak punya orang tua. Nah, bagaimana yang lain, yang ini yang harusnya hadir untuk menggantikan orang tuanya, sehingga berkhidmat pada anak yatim itu memerlukan ada 4 prinsip ya. Kalau kita lihat pada Quran surat Al-Ma'un itu, yang pertama adalah memuliakan.
dari kisah surat Al-Kahfi ayat 79, bagaimana Nabi Khidir itu membangun rumah itu supaya menjadi mulia, supaya tidak jadi terlantar kayak tadi yang dikisah tadi, akhirnya jadi anak jalanan gitu ya. Yang kedua, keberpihakan. Yang ketiga, memperlakukan dengan adil. Yang keempat, memberikan kebaikan. Pada surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Jadi ihsan di situ berbuat yang berkualitas kepada yatim, apalagi yatim yang masih menjadi keluarga. Makanya ketika orang mau menikah itu harusnya harus mengkaji terlebih dahulu surat An-Nisa. Jadi di dalam surat An-Nisa ya, sejak diturunkannya itu Aisyah selalu mendampingi Rasulullah, karena ini adalah ayat-ayat yang banyak berhubungan dengan masalah keluarga ya, sehingga kalau kita berpuasa supaya puasa kita itu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, kemudian kita qiyamul lail bahkan iktikaf, namun kita kurang memperhatikan terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga kita. Ya, jadi ini harapannya seperti itu. Baik Ibu, sangat detail dan rinci sekali ya ajaran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah itu dijadikan sebagai teladan bagi kita semua. Ibu, untuk sebagai pesan mungkin Ibu di penghujung ini, kan pastinya orang beriktikaf, orang melakukan puasa Ramadan dan lain sebagainya itu berharap dan merindukan, bahkan memperjuangkan dengan caranya masing-masing untuk mendapatkan gelar kemenangan dan meraih surga. Nah, apa yang bisa diraih dengan ciri-ciri orang-orang yang seperti apa Ibu? Ya, pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, semua tentunya merindukan ya Ar-Rayyan, nama surga yang ditempuh dari puasa. Ya, jadi bagi orang yang puasa itu puasanya ketika diterima akan ditempatkan di surganya Allah sebagai penduduk surga yang namanya adalah Ar-Rayyan. Nah, para pendamba Ar-Rayyan itu tentunya mereka giat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, seperti contohnya sahabat Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, yang ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa hari ini yang menjenguk yang sakit? Saya ya Rasul. Siapa hari ini yang telah mengantarkan jenazah? Saya ya Rasul. Siapa hari ini yang telah memberi makan kepada orang miskin? Saya ya Rasul. Jadi semua itu ada di dalam pribadi Abu Bakar, makanya mendapatkan gelar Abu Bakar Siddiq yang terus memperjuangkan untuk menegakkan kebenaran tanpa memperhatikan status hukum, ini sunnah apa wajib. Kemudian diikuti oleh Khalifah Utsman bin Affan, beliaunya rajin berpuasa, bahkan ketika meninggal dunia pun dia ketika terbunuh itu dalam keadaan puasa. Seperti yang perempuan Hamzah ya, istri Rasulullah, putrinya Khalifah Umar ya, itu dia mendapatkan gelar ya sawamah. Kenapa? Karena rajin berpuasa. Bahkan juga ada beberapa perempuan ya, Rahmah al-Abidah di masa Muawiyah itu dia sebagai pelayan, namun sehari-harinya dia memang lebih banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Dan kita tinggalkan hal-hal yang akan memutus hubungan keluarga ya. Jadi tadi termasuk pada kisah yatim itu, kenapa? Karena itu nanti menjadi penghalang untuk tembusnya amalan kita sampainya kepada Allah, itu menjadi bagian dari penghalang. Jadi apabila masih ada ketidakharmonisan dalam pasangan, hubungan
orang tua dengan anak, bertetangga. Nah, ini yang harus dijaga betul-betul. Kemudian bagaimana kita tidak banyak melakukan kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hari raya itu adalah sebagai puncak walitukmilul iddatah. Kita disuruh menyempurnakan bilangan, dan walitukabirullah, kita memperbanyak takbir, besarkan Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu semua adalah, kalau kita jadi orang baik, karena Allah yang menggerakkan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena keaktifkan kita, tapi itulah yang harus disyukuri. Maka ketika bertemu di saat hari raya, maka ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semoga semua saling mendoakan. Jadi bukan saling memaafkan ya. Jadi seharusnya saling memaafkan itu sebelum Ramadan, sebelum hari raya. Jadi semua mendoakan supaya amalnya diterima. Jadi bagaimana kembali kepada fitrah, artinya kalau manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, bagaimana berbuat suci kepada sesama manusia. Kalau kepada Tuhannya, yaitu lewat akidah yang khalis, yang benar ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk salah satu bagian dari penduduk surga ya, yang diistilahkan untuk yang kuasa yang diberikan oleh Allah langsung, yang namanya Ar-Rayyan. Jadi menjadi penduduk ya, menjadi penduduk penghuni yang dari awal sudah disiapkan oleh Allah tempatnya. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon doanya semoga seluruh amalan kita sebelum Ramadan maupun sesudah Ramadan itu nanti betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian tadi adalah sebuah pembahasan yang sangat luas yang telah kita bahas bersama ibunda kita Randa Hajar Ummi Amal dari pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Kami pamit undur diri. Bila mana ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasallallahu alaihi wa sallam wa basyiril mu'minin